sukses dunia akhirat. Jadi doanya kita panjatkan, pesan dari Nabi pun kita terapkan. Masya Allah. Kemudian Imam Ghazali juga ngajarin kita, kalau ada orang makan di rumah kita, maka jangan berbuat kita yang sekiranya membuat orang lain tidak nyaman. Kita ngeraktir orang nih di rumah kita, atau memang kita ngeraktir. Ini kan ini adab dalam jamu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu undang makan orang ke rumahmu atau kamu traktir makan, maka jangan kamu berbuat perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman. Di antaranya apa? Minan nadri ilaihim. Jangan banyak dilihatin mulu orang. Ya. Orang lagi makan di rumah kita, dilihatin begini aja. Dia lihat ayam, kita lihatin ayam. Nah, semana orang enggak nyaman. Biar termasuk di pengajian nih adabnya, termasuk di masjid. Kalau ada orang baru masuk mulai ngaji, baru orang masuk ke masjid, jaga adab kita terhadap orang yang baru, dilihatin dari atas sampai bawah. Ini orang mau sholat atau mau nyopet gitu. Orang gak nyaman. Ada Pak nggak ke masjid lagi, enggak ke masjid lagi, sebel. Orang lagi belajar ke masjid, begitu dia ke masjid lama, dia menguatkan kekuatan nih, pengen ke masjid kan butuh mental yang kuat. Begitu ke masjid ditanya, ada yang ngomong, ya tumben ke masjid, beres, besok gak ke masjid lagi. Ini yang ahli masjidnya, yang ahli majelisnya brengsek, nggak pakai ada budaya Pak, sehat alhamdulillah silakan, udah gitu aja dulu. Pakai tanya-tanya, banyak masalah ya ke masjid. Musim ini ya. Tuh jangan banyak jangan banyak dilihatin. Mentang-mentang santri baru, jamaah baru, lihat lagi, jangan menyolong sendal nih. Ya. Termasuk juga orang kita naktir makan, tuh adabnya begitu. Jangan banyak dilihatin. Kemudian jangan banyak sampai kita juga begitu. Kalau nih saya orang kampung nih, pakai ilmu kampung deh. Ternyata orang kampung lebih sopan. Ya, kadang apa tuh? Kalau ada tamu ke rumah nggak boleh ada yang nyapu. Ya, ada orang bertamu ke rumah kita tuh kita nyapu, dimarahin sama apa? Nanti nyapunya. Ya, bebenah nanti apa ya? Musir ya. Wis orang sekarang suami ada tamunya, bininya bobrang di belakang, ngepel, misi dulu Pak, kaki awas Pak, dipel dulu. Ya Allah, ya. Kagak ada adabnya bener ya. Ya. Jadi ketika kita kan kita bilang kalau orang datang ke rumah kita bertamu, makan di rumah kita, itu bawa berkah, bawa rahmat, maka buat nyaman. Gitu. Ya. Kemudian dan nggak boleh nyiprat-nyipratin tangan di piring, ya, nyiprat-nyiprat piring lagi makan, begitu tuh di piring tuh, ya, kan orang beli. Dan nggak boleh tuan rumah itu berhenti makan sebelum tamu selesai. Bukan gak boleh haram nih, ya. Adabnya adalah nemenin terus makan sampai tamu selesai. Gimana kalau hajatan itu? Ya. Tipsnya, makanya tuan rumah makannya dikit. Gitu. Tuan rumah mau makan beres. Tuh kata Imam Ghazali, idharun likilati aklihi, untuk nunjukin sama tubuh kita makan sedikit. Akhirnya tamunya gak enak. Tuan rumahnya aja makan sedikit, masa kita banyak? Tuh, ya, itu adabnya tuh makan, masya Allah, makan gitu. Dan berkata Imam Ja'far bin Muhammad, kalau kamu duduk beserta kawanmu sedang makan, maka perpanjang dudukmu. Suruh lama duduknya, lagi makan, perpanjang makan dudukmu di situ. Kalau lagi makan, lama-lamain deh. Lama. Kenapa emang? Kenapa? Karena waktu itu, waktu makan bersama nih. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah demen banget makan kan? Ya, kenduri makan, maulidan makan, anak lahiran makan, akikah makan. Ya. Tuh. Kenapa?
itu adalah waktu yang tidak dihisab umurmu. Makan bersama tuh, makan berjamaah, bukan makanannya, bukan waktunya makan itu. Kan kita berapa usianya? 60 tahun. Berapa waktu yang dipakai untuk makan bersama berjamaah? Dan 60 tahun, 55 tahun makan doang berarti hidupnya sih. Ya, oh ada setahun lah, kalkulasi setahun dia suka duduk makan sama orang, ya. Udah, yang setahun itu gua sedih gak tahu. Tuh, ya. Bukan makanannya, belum sampai ke makannya. Waktu umur kita yang digunakan untuk makan itu nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Makanya sering-sering di rumah ngajak makan. Jangan lupa usah diundang. Giliran ada orang meninggal usah disuruh datang. Makan enggak. Gak usah sono. Kalau saya sih pengalaman, kita lewat bagus ya. Besok kalau mati biarin suruh mandi sendiri. Fa'ina sa'adul la tusabu alaikum min amalikum. Umur gak ada satu umur. Masa itu harus masa paling bahagia itu. Ya, masa paling bahagia. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat terus-terusan ngedoain. Malaikat terus-terusan ngedoain, madamat maidatuhu maudu'ah baina yadayhi hatta turfa. Selagi makanan masih ada di situ dan kita duduk, itu malaikat sibuk rebutan doain kita. Terus hatta turfa, sampai makanan diangkat selesai malaikat doainnya. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad suruh makan. Dan berkata Imam Hasan, kullu nafaqah yang pokok, setiap nafaqah, nafkah itu belanja harta, ya, buat istri kek, buat orang tua kek, buat selainnya nafkah semuanya, beliin orang tua baju, beliin istri baju, segala macam, ya, itu yuhasab alaiha. Ya, ini besok dihisab. Dihisab itu maksudnya ini dari mana, kemudian penggunaannya seperti apa, bajunya dipakai apa, dihisab tuh, ribet dah pokoknya ribet. Nafkah buat diri kita, istri kita, orang tua kita, itu dihisab, yuhasab, dihisab. Ila nafkah, kecuali belanja seorang laki-laki ala ikhwanihi fit ta'am, kecuali seorang laki-laki yang traktir temannya makan, itu nggak dihisab. Coba itu, ya. Kenapa kalau kita mah Ahlussunnah wal Jamaah makan mulu, kagak dihisab. Makanya kalau ustadz mah itu jangan seuzon, ya. Kalau diundang makan banyak itu nggak dihisab. Pas nyampe rumah makan di rumah, dihisab di rumah. Itu siapa yang hitung istri makan mulu, ya. Lah yuhasab. Kenapa tuh, ya? Kudu senang raktir. Maka para sahabat itu Nabi kalau mau makan ada sedikit, panggil ahli sufah, panggil santri, suruh makan bareng, ya. Sahabat begitu, Sayyidina Hasan Husain pun begitu, mau makan panggil orang-orang suruh makan di rumah. Orang tua kita dulu nih pakai ilmu kampung, demen banget ngajak orang makan. Sekarang orang tuh nggak makan, cuman dulu di kampung saya di Telagasari, kalau ada orang tasyakur segala macam itu makan dulu di situ, beres makan, sisanya dibawa pulang. Makanya namanya berkat, tinggal berkahnya. Itu pun di rumah rebutan, ya. Makan dulu tuh, makan bareng dulu. Cuman kalau dulu mah gitu, yang dibawa pulang adalah yang sisa dari makan. Kalau orang sekarang di situ makan pulang berkat, dia pengen baru lagi, ribet, ya. Makan dulu, nggak habis bawa pulang. Makanya kalau ngeriung itu pasti ada satu orang yang dicari, saya lupa namanya siapa. Di mana ngeriung pasti dia tuh tukang bagi-bagi, cepat banget, teter bawa pulang. Tuh makan itu nggak dihisab. Kan yang beratin kita nanti diambil apa? Hisab. Makanya sering-sering ajak makan. Dan kalau diajak makan harus mau nyenengin, ya.
ajarin adab itu kayak gitu. Jadi bukan tanpa dalil tuh. Kita makan, kalau orang mah diam-diaman bubar, diam-diaman bubar. Enggak mesra banget hubungan sesama muslimnya. Ya, enggak mesra. Kalau kita mesra makan, masya Allah, makan beres. Pernah saya makan di rumah orang itu, saya pernah makan di rumah itu, gitu. Saya pernah makan di rumah orang itu. Kenapa emang istri gak masak? Nih, gara-gara makan kita bisa masuk surga, ya. Kan gak bicara soal makannya apa, tapi makan bersama. Coba deh, ya, praktekin sebulan sekali, ya. Satu RT, nih makan di sini, makan di rumah ini, makan di rumah itu akrab lingkungan begitu, ya. Biarin. Akhirnya kata tangannya apa? Biarin dia kaya. Makin dia kaya, makin sering naktir kita. Tuh, hilang hasud. Ini mah pada hasud mulu. Kenapa? Egois hidupnya. Ya. Jadi punya sesuatu buat ngajak orang lain bahagia. Ngajak makan kagak, nraktir kagak, cuman foto aja dikirim ke grup. Ya. Iya kan? Ya. Tinggal dia lagi makan di restoran, di anggota grupnya tadinya lagi senang banget makan teri, pas lihat foto makan di restoran teri jadi gak enak tiba-tiba, malah menghilangkan kebahagiaan orang. Bantu ya. Kalau makan enak ngumpet, takut ada orang lagi makan teri tiba-tiba jadi gak enak. Padahal dia ngobrol sama suaminya, kata istrinya, gimana deh makan enak mas, yang penting makan sama kamu juga, makan teri juga penting makan sama mas enak. Tiba beng foto nongol, di situ yang enak tuh, berantem berdua akhirnya, ya. Kudu sering traktir, jangan senang ditraktir, kudu senang traktir gitu. Benar. Ya Allah. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bapak, ngumpulin orang buat makan, so itu nggak banyak. So itu ukuran zakat, itu satu so berapa tuh? 2,5 liter kayak gitu. Ya. Ngajak orang makan dengan satu so itu lebih saya senangi ketimbang memerdekakan seorang budak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ngeliwat 2,5 liter kita ya, ngeliwat 2,5 liter lebih saya senengin daripada 2,5 kilo, 3 liter setengah. Lebih saya senengin ketimbang saya bisa memberikan seorang budak, ngasih makan saudara saya dengan itu, neraktir. Gitu, ya Allah. Makanya ngasih makan santri mah gampang bu, cukup liwat di atasnya dendeng. Ya, ayam bakar sudah nunggu, iya kan? Ya orang liwat sekarang mah ribet. Dulu kita ngeliwat itu kenapa? Karena peralatan masak dan lauk minim dulu. Ya, zaman nyantri tuh ya pakai kastrol, cuman dikasih garam dikit. Itu karena nggak ada minyak. Akhirnya si teri segala macam taruh aja di atasnya biar matang bareng. Ya, lalapan taruh di atas, teri taruh di atas, tempe taruh di atas, tahu taruh di atas. Kalau tahu nggak ada, sendal jepit dipotong-potong taruh di atas. Saking apa tuh? Saking minimnya memang buat makan. Kalau sekarang mah makan gitu, makan liwat, kalau ya makan liwat, di sini sayur segala macam. Ini liwat mewah begini, boleh sih, tapi asal muasal liwat tuh gitu, ya. Kita masak pakai kayu, nggak ada minyak, pakai kantong plastik, tuk nyala baru kita tuh gitu, ya. Kastrolnya bekas ngeliwat pakai main bola mas santri. Besok dicariin kastrol di mana lagi nih? Ya. Ada piring Arab segala, ya. Tutup langsung buat makan, piring Arab namanya. Begitu kata saya betul. Masya Allah. Bahkan kebiasaan salafun as-soleh, orang-orang dulu, mereka kanu idza ijtama'u ala qiraatil Quran. Mereka itu kalau kumpul-kumpul untuk baca Quran, khataman nih
kenapa orang khatam Quran itu bikin nasi uduk, asalnya dari mana? Ya, makanya orang kita mah akrab, suka nyari-nyari dalil, tanya mau Ustaz dalilnya segudang. Ya, jangan hanya di Google, kagak ada. Kebiasaan para sahabat, orang-orang soleh, kalau mereka baca Quran, la yatafarraquna ila andawab. Mereka nggak pisah kecuali mereka setelah makan. Makanya kalau khataman Quran ada nasi uduk, ada kebuli. Karena kebiasaan orang-orang dulu ulama salaf, kalau mereka baca Quran, mereka nggak bubar sampai mereka makan berbubar. Makan bubar. Enak, seru. Ya Allah, makan aja lah. Wa fil khabar katakan, dalam satu hadis dikatakan Allah berfirman, nanti dia demikian, Fulan, kenapa kamu waktu saya lapar di dunia kamu nggak kasih saya makan? Gitu. Kemudian yang ditanya itu manusia nanya, ya Allah, gimana saya kasih makan kau kan Tuhan? Kok saya kasih makan? Kata Allah, dulu tetanggamu ada yang lapar, dulu saudaramu ada yang lapar, minta makan kepadamu, atau kamu tahu kamu gak ngasih makan dia. Padahal kalau kamu ngasih makan itu sama aja yang kau ngasih makan aku, kata Allah. Jangan sampai ada orang kelaparan, ada orang yang gak makan, padahal kita punya. Nih di sini juga Bu, yang paling top itu kalau naktir makan orang yang kelaparan. Makanya disebutkan makan walimah itu makanan yang kurang mulia, karena kalau walimahan kita justru yang diundang disuruh makan orang yang kenyang makan. Yang lapar, yang minal fuqara wal masakin nggak diundang. Kita ngasih makan orang yang kenyang, yang biasa makan, yang kurang makan kagak diundang di walimahan. Jadi Pak utama nih, amal mah jadi aja, amal mah jadi cuman yang afdol yang mana gitu. Ya. Sama kaitannya dengan kurban nih. Kurban itu sepertiganya boleh untuk dimakan, boleh bukan harus. Ya, boleh untuk dimakan sendiri pengkurban kecuali kurban wajib. Boleh sepertiganya lagi dihadiahkan, maksimalnya sepertiga, bukan harus sepertiga. Makanya saya korban, saya sedekahin semuanya, jadi itu bagus. Ustaz, saya mau ambil deh, ya udah ambil, tapi ada batasnya sepertiga. Korban, Pak Ustaz tolong potong ini kambing saya, ya terus, tapi saya minta ya paha depan sama paha belakang, aku ambil aja sendiri, gitu loh ya. Jadi sekarang berpikirannya apa? Banyakin sedekahnya. Coba berpikir begitu. Kasihan orang-orang yang jarang ketemu daging, saatnya kita bagiin ke sana. Orang Citra mah sering makan daging, ya. Tetangga akekah makan daging. Tetangga tasakuran anaknya nikahan makan daging. Idul Kurban masih rebutan daging juga, bahil sama serakah itu. Ya. Tuh, jadi lebih ke yang jarang makan segala macam kita traktir. Bahkan kata Nabi di surga itu ada satu kamar. Saking mewahnya tuh kamar, dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan ke dalam. Maksudnya itu saking indahnya, ya. Saking bening, terbuat dari batu kolam, indah banget itu kamar. Ya. Yang Allah janjikan mereka untuk orang yang bertutur kata lemah lembut tidak kasar, wa'at amat to'am, dan orang yang seneng ngasih makanan ke orang lain. Ya Allah, seneng banget masak, bagi sama tetangga, girang tetangga semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Sebab itu aja, makanan aja bisa bawa kita ke surga yang khusus VIP itu. Ya. Inilah kenapa kita senang banget makan kita. Maulidan makan, Isra Mi'raj makan, Lebaran makan, itu dia.
wala yang begayam syai'il ta'am alladzi lam yada ilaih wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang.